Halo semuanya, hari ini kita sudah masuk di materi berikutnya, yaitu mengenai menulis cerpen. Bagaimana untuk kita bisa mengetahui apa yang dimaksud dengan struktur dan dialog dalam menulis cerpen. Eh, dalam materi ini, tentu mahasiswa diminta untuk tahu bagaimana cara eh, fungsi dan instrik dari sebuah cerita, kemudian juga menganalisis unsur intrinsik dalam berita tersebut dan dalam cerpen gitu ya. Kalau misalnya di sini penulisan beritanya tentu akan berupa feature gitu, ataupun misalnya penulisan kreatif akan berupa cerpen, cerbung ataupun novel seperti itu ya. Selain itu juga di sini bagaimana sih caranya supaya bisa membangun tulisan yang kreatif, logis dan menarik. Oke, kita mulai dari pendahuluan terlebih dahulu. Perlu kita ketahui bahwa dalam penulisan kreatif atau biasa kita sebut sebagai berita naratif ya, atau biasa kita sebut feature. Nah, di sini dikatakan bahwa untuk memahami bagaimana kita dapat mengolah unsur-unsur serta membangun cerita. Ini penting karena alur alur tulisan dari penulisan kreatif maupun penulisan berita itu mengalir seperti bercerita. Nah, pastinya tentu yang perlu diperhatikan adalah bahwa dalam sebuah penulisan kreatif ataupun naratif, ini perlu sekali ada yang namanya unsur intrinsik, di mana unsur intrinsik ini mencakup kepada alur, tokoh, konflik, dan juga dialog serta point of view yang dibuat sedemikian rupa untuk menyajikan point of view dari pembaca, bukan penulis. Makanya kenapa dalam unsur intrinsik ini poin-poin ini adalah sesuatu hal yang penting untuk dibangun oleh seorang penulis gitu ya, oleh penulis atau jurnalis. Nah, selain itu juga si penulis ini perlu bagaimana cara memancing emosi para pembaca supaya bisa antusias dengan bacaannya. Nah, emosi ini tentu bukan hanya sesuatu hal yang ber apa sesuatu hal yang negatif gitu ya, misalnya kayak marah, sedih, bukan, tapi misalnya eh, rasa bahagia, kemudian ceria. Nah, ini adalah salah satu bentuk emosional yang tinggi. Nah, selain itu, dalam unsur instruksi cerita, kita pasti tahu ada yang namanya alur atau plot. Atau biasanya kalian suka ada yang bilang, aduh ini kok tuh plot twist ya. Kalau kalian nonton drama Korea atau berita-berita, ataupun misalnya apa ya, infotainment gitu ya, pasti kan kalian suka gemes gitu. Aduh, kenapa sih ini kok sinetronnya apa tuh plot twist? Aduh, kenapa ya filmnya kok plot twist? Aduh, kenapa ya kok alur ceritanya nggak sesuai dengan yang kita harapkan? Nah, itu memang bagaimana penulis mengaduk-aduk emosi para pembacanya. Nah, jadi kita harus tahu nih sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan si alur itu. Alur itu adalah peristiwa yang membentuk cerita dari awal hingga akhir. Artinya ini tuh kayak apa ya? Kayak jalan ceritanya tuh kayak gimana sih gitu ya supaya bisa kita identifikasi apakah ini ceritanya membosankan, apakah ini beritanya apa ya sangat informatif atau tidak gitu ya. Nah, makanya kenapa perlu sekali penulis ini memiliki kemampuan untuk bisa apa ya untuk bisa memicu emosi para pembacanya. Tadi ya sudah dimention kalau emosi ini bukan sesuatu hal yang negatif saja, tapi ada yang positif. Tadi misalnya si pembaca jadi antusias gitu ya, jadi happy ketika bacanya gitu ya. Jadi emosional tuh seperti itu. Nah, eh, kita akan bahas juga mengenai apa aja sih yang disebut si alur jenis-jenis alur dalam sebuah cerita atau dalam berita naratif atau feature ya. Yang pertama tentu ada alur maju, kronologis, kemudian cerita dari awal hingga akhir. Nah, kalau ini biasanya dalam penulisan berita gitu ya, selalu diceritakan dari awal. Makanya kalau misalnya kalian lihat di berita, jurnalis itu suka bilang kayak gini, bisa Anda ceritakan tidak bagaimana kronologisnya? Nah, itu adalah maksudnya dia pengen tahu nih dari awal hingga akhir ceritanya. Makanya eh, kalau misalnya apa sih jurnalis ini biasanya menggunakan alur maju. Nah, kalau alur mundur itu biasa kita sebut flashback. Nah, flashback ini bisa dimulai dari tengah cerita, kembali dari masa lalu. Nah, ini tuh apa ya, cerita-cerita yang memang
apa ya, yang memang biasa digunakan dalam penulisan kreatif. Kalau misalnya kalian ingat tuh Your Majesty, Bon Appetit, Your Majesty, kayaknya yang baru-baru dan rame banget ya itu. Kalau yang kalian suka nonton drama Korea, itu menggunakan alur mundur, flashback. Atau misalnya ceritanya Harry Potter, dia kan alurnya maju, tapi tiba-tiba ada di film keberapa, itu menceritakan tentang masa lalu dari Harry Potter, dari keluarga dan lain sebagainya. Itu menggunakan juga flashback. Kemudian, sorry, yang Harry Potter tadi menggunakan alur campuran ya, jadi ada maju mundur gitu ya. Itu apa? Yang contoh Harry Potter ya. Kalau yang alur mundur tadi ceritanya dari drama Koreanya Bon Appetit Your Majesty kalau nggak salah ya. Itu salah satu penulisan yang menggunakan alur mundur gitu ya. Ada juga alur paralel. Nah, alur paralel ini tentu saja cerita yang dijalankan bersamaan kemudian bertemu klimaks. Nah, ini tuh biasanya apa tuh ya waktu film Indonesia itu ada pemainnya tuh kalau nggak salah tuh Amanda gitu ya. Terus Sheila Dara yang tentang adik kakak kalau nggak salah, aduh ibu lupa. Pokoknya dia tuh menceritakan tokoh-tokoh ini kemudian nanti dalam satu apa dalam satu kejadian. Tapi ibu lupa coba apa ya tulisan apa atau novel apa yang punya arus paralel nanti boleh kalian cari tahu ya contohnya. Tapi kalau di penulisan skenario atau penulisan skenario itu ada salah satu film yang menggunakan alur paralel ini gitu. Di mana menceritakan kakak adik yang mendapatkan perlakuan yang berbeda dari orang tuanya, kemudian si tokoh ini menceritakan dari sisi ini, tokoh ini mencari sisi ini, atau misalnya bisa jadi alur paralel ini tuh lebih kepada mungkin drama-drama yang apa tuh yang berseason-season kayak Squid Game, terus kayak Money Heist ya dan lain sebagainya. Itu adalah alur atau plot yang dibuat secara paralel. Nah, kemudian apa aja yang termasuk dalam tahapan alur? Tentu tahapan alur yang pertama adalah ada eksposisi. Nah, eksposisi ini kita tuh harus mengenalin dulu nih tokohnya, latarnya, situasi awalnya. Makanya kalau misalnya dalam beberapa movie atau dalam beberapa sinetron ataupun ada beberapa suka ada apa tuh kalau kalian nonton filmnya Keluarga Irit yang keluarganya Dwi Sasono satu keluarga main film bareng itu tuh pada saat awal mula itu langsung dikenalin dulu tokoh-tokohnya gitu. Misalnya siapa ya, Mbak? Dwi Sasono tuh jadi siapa gitu? Pak Tony. Pak Tony tingkat irit maksimal misalnya kayak gitu. Lydia istrinya tingkat apa irit misalnya berapa persen. Nah, itu adalah tokoh-tokoh latar yang memang eksposisinya itu ditaruh di awal kayak gitu ya. Kemudian juga ada konflik meningkat. Nah, si konflik meningkat ini tentu bisa di episode di 10 menit awal atau di episode kedua atau di episode ketiga sehingga para pembaca atau bab satu, bab 2, bab 3 gitu. Jadi paragraf satu, paragraf 2. Jadi biasanya ini dilakukan adalah untuk bisa apa ya? eh untuk bisa meningkatkan antusias para pembaca dan penonton terkait dari ceritanya kayak gitu. Kemudian ada klimaks atau puncak ketegangan. Nah, ini tuh biasanya juga terjadi ketika kalian sedang nonton, tuh lagi gemes-gemes ya, aduh tiba-tiba nih hantunya bakalan muncul di belakang misalnya. Aduh tiba-tiba apa penjahatnya ada di belakang. Nah, kayak gitu itu adalah satu puncak ketegangan atau biasa kita sebut klimaks dan itu bisa di mana saja ditempatkannya gitu ya. Ada yang film paling populer itu Parasit ya. Kalau kalian tahu di salah satu film Korea yang box office eh, itu tuh di mana ceritanya justru klimaksnya itu adalah ketika tahu bahwa pembantu di rumah tersebut juga menyembunyikan suaminya di gudang bawah tanah rumah tersebut. Jadi kayak itu merupakan salah satu jadi puncak ketegangan tersendiri. Nah, kalau anti klimaks ini adalah cerita yang memang apa ya? eh,
mau tidak mau harus diselesaikan. Jadi konfliknya ini mulai diselesaikan satu-satu. Jadi kayak udah di paling atas nih, mulai nih satu-satu di apa diselesaikan, diselesaikan, diselesaikan. Nah, itu adalah anti klimaks. Kemudian resolusi itu lebih kepada akhir cerita, nasib tokohnya. Jadi nanti itu kan biasanya tergantung nih ceritanya gitu, tergantung penulisnya. Apakah penulisnya ingin melanjutkan cerita itu di cerita berikut-berikutnya atau ceritanya cukup sampai situ aja gitu ya. Ada misalnya kenapa sih ngegantung ceritanya atau misalnya kalian tahu tuh filmnya Avenger ya, filmnya Avenger atau film-film sejenisnya yang dia tuh ada sequelnya lagi terus kita nunggu di bioskop gitu ya di akhir-akhir supaya nunggu oh nanti ada apa ya, ada apa ya. Nah, itu adalah merupakan resolusi atau akhir dari cerita. Nasib si tokohnya apakah mau dilanjutkan atau tidak. Karena ini cara untuk membuat si audiens penasaran atau cara membuat para pembaca dan penonton itu penasaran. Nah, selanjutnya gimana nih cara untuk menulis alur? Untuk menulis alur, terus tentu saja adalah kita harus bisa menulis garis besarnya dulu. Artian biasanya para penulis itu akan menulis skenarionya dulu. Nah, skenario ini tuh seperti apa timeline atau garis besar ini seperti apa outline-nya. Biasanya ingin tahu nih nanti di paragraf ini tulisannya membahas tentang ini, paragraf ini mau tulisnya tentang ini. Atau misalnya kalau skenario saya pengennya nulis ini apa di episode ini pengennya ada ini, episode ini pengennya ada ini. Nah, itu adalah garis besar, belum ke detail-detailnya. Kemudian juga cerita, baik itu novel, berita atau berita naratif atau feature, itu tentu harus sangat masuk akal, tidak boleh mengada-ngada gitu, dan harus mudah sangat diikuti gitu ya. Terus gimana nih tentang drama-drama Korea atau misalnya film-film luar yang misalnya contoh vampir, Twilight, terus apalagi ya, kayaknya banyak lah ya. Itu kan nggak logis, betul itu tidak logis, tapi bagaimana kan namanya juga cerita fantasi. Kalau itu kan disebutnya cerita fantasi. Tapi bagaimana si cerita fantasi ini jadi masuk akal dalam jenis cerita tersebut. Jadi masuk akal gitu ya. Maka itu disebut dengan logis dan juga mudah diikuti sehingga pesan yang disampaikan dalam skenario atau naskah tersebut tuh eh, kita sebagai orang awam yang mungkin kurang berimajinasi jadi paham gitu dan jadi oh tahu oh harusnya seperti ini. Nah, itu yang disebut sebagai alur yang logis dan mudah diikuti. Dan pastikan juga sisipkan twist-twist atau konflik tambahan agar menarik. Nah, salah satunya adalah, oh ternyata dia ini saudara kembar sama ini ya. Jadi tuh kita awalnya cuma menebak-nebak sampai adanya twist gitu. Sampai, oh jadi kita bisa menyambungkan gitu, mengkoneksikan antara satu adegan dengan adegan ini ternyata korelasinya seperti apa ya. Nah, itu disebut dengan twist. Nah, ini adalah beberapa contoh dalam berita feature. Contohnya, kisah seorang guru honorer yang berjuang meningkatkan kualitas muridnya. Nah, mulai kesulitan menemukan metode sukses dan dampak bagi murid. Artinya, di sini kalau feature, karena kita hanya ada beberapa paragraf, beda dengan naskah, beda dengan skenario ataupun dan lain berita, dan lain sebagainya. Astagfirullah, ribet. Oke, jadi di sini tuh maksudnya berita feature ini tuh gimana caranya dalam pesan misalnya 1.000 kalimat gitu ya bisa menghadirkan satu alur yang jelas. Makanya di sini alurnya itu digunakannya seperti apa? Alurnya mulai kesulitan. Jadi ini honor ini kesulitan nih. Jadi yang berjuang meningkatkan kualitas murid. Jadi kesulitan. Terus dia harus tahu metodenya apa kalau dari kesulitan itu. Terus bisa sukses atau tidak sukses. Kemudian dari kondisi tersebut apa sih dampak bagi muridnya. Nah, paragraf ini, feature ini harus dibuat sedemikian rupa supaya bisa apa ya menarik emosional para pembacanya seperti itu. Nah, di sini ada tokoh dan penokohan. Apa sih yang disebut dengan tokoh dan penokohan? Kalau tokoh jelas adalah pelaku ceritanya. Sedangkan kalau penokohan adalah gimana nih kita apa sih si penulis ini bisa membentuk watak dan karakter. Biasanya ada beberapa karakter yang paling kita kenal gitu ya, antagonis, protagonis. Nah, antagonis dan protagonis itu adalah
watak atau karakter yang ingin dibentuk oleh si penulisnya. Siapa yang tersiksa, siapa yang tidak tersiksa. Ini kan dalam cerita bawang merah, bawang putih ya, misalnya kayak gitu, itu udah apa cerita rakyat. Atau misalnya Cinderella, atau misalnya Snow White, ataupun cerita-cerita lainnya pasti selalu ada karakter antagonis dan protagonis. Kenapa? Karena dengan adanya konflik, maka cerita akan jauh lebih menarik. Meskipun kita tahu ini aduh konfliknya nggak masuk akal banget, aduh ini ceritanya makin nggak masuk akal, tapi karena seru gitu, jadi orang tuh akan nganggap itu seru-seru aja gitu. Nah, ada beberapa ini ya tadi udah ada protagonis, antagonis dan ada tritagonis. Kalau tritagonis tuh kayak pemain pendukung lah. Dia tuh kadang jadi antagonis, kadang baik banget gitu. Itu kan selalu ada ya gitu. Tapi kalau dalam sebuah film atau dalam sebuah cerita atau dalam sebuah cerpen itu pasti protagonis dan antagonis ada. Tapi biasanya akan ada tokoh-tokoh pendukung. Nah, itu biasa disebut sebagai tritagonis. Nah, kita lanjut. Kemudian bagaimana nih cara melakukan yang namanya teknik penokohan? Teknik penokohan tentu ada dua gitu, bisa langsung, bisa tidak langsung. Kalau misalnya langsung, jadi si penulis itu menceritakan dari awal ceritanya gitu, dari awal cerpennya bahwa ini adalah orang yang sangat baik. Jadi dia sudah menggambarkan karakternya, sudah menggambarkan wataknya bahwa orang ini tuh sangat-sangat baik gitu. Tapi ada juga teknik penokohannya itu yang dia tidak langsung. Jadi kan seolah-olah nih orang tuh baik banget di depannya, tapi ternyata tuh dia punya niat jahat, dia pengen apa ya, pengen balas dendam misalnya, atau misalnya dia ingin menghukum dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu penokohan dengan sesuatu yang tidak langsung, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya gimana sih cara untuk kita bisa tahu mengenai tips penokohan ini? Nah, tentu tips penokohan ini adalah kita harus buat dulu nih tokoh yang memiliki tujuan dan motivasi yang jelas. Jadi harus jelas dulu si tokoh-tokoh ini yang menang nanti di akhir cerita siapa, si protagonis atau si antagonisnya, atau justru nggak ada yang menang sama sekali. Artinya nanti yang dimunculkan dalam ceritanya adalah si tritagonis. Nah, sedangkan tips yang lain adalah apa, kita sebagai penulis itu harus, bisa memberikan apa saja yang menjadi kekuatan dan kelemahan dari si tokoh-tokoh tersebut. Meskipun antagonis adalah tokoh yang jahat, tapi kita harus bisa memberikan sentuhan manusiawi dari si tokoh antagonis. Artinya kenapa sih si tokoh antagonis itu jadi kejam? Kenapa sih si tokoh antagonis ini jadi nyebelin? Ya bisa jadi karena satu kejadian masa lalunya yang mengerikan atau masa lalunya yang sedih sehingga dia ingin balas dendam di masa tua itu juga bisa. Kemudian juga jadi ada kekuatan dan ada kelemahan dari si tokoh antagonis ini. Begitupun dengan protagonis. Kemudian juga harus menggunakan dialog untuk menunjukkan keberbedaan tokohnya. Dialog ini sangat penting, conversation yang dibuat oleh penulis. Kenapa perlu ini dilakukan? Supaya penulis itu juga notice gitu ya. Sebetulnya kisahnya ini tentang apa? Kenapa katakanlah kenapa si apa sih? eh, tokoh-tokohnya itu ingin saling balas dendam atau saling membenci atau sudah tidak berteman lagi. Nah, itu juga dibuat gitu ya oleh si penulisnya supaya kenapa ya? Supaya cukup clear gitu sebenarnya tujuan dialog ini tuh seperti apa? Apakah untuk menarik antusias para pembacanya, apakah untuk membuat agar tokoh-tokoh yang ada dalam cerita itu jadi nyata seperti itu, terlihat nyata. Nah, ini contoh dan penokohan dalam feature. Misalnya, yang diambil adalah narasumbernya adalah pedagang kaki lima. Maka penokohannya adalah pedagang kaki lima yang gigih menghadapi relokasi pasar. Nah, tindakan dan ucapannya menunjukkan ketekunan dan semangatnya. Artinya, tokoh dan penokohannya itu siapa? Penokohannya itu tokohnya adalah pedagang kaki lima. Itu tokoh ya, tokoh. Nah, penokohannya ini ingin menggambarkan si penulis itu bahwa si bapak-bapak pedagang kaki lima atau si ibu-ibu pedagang kaki lima ini tuh
tekun dan semangat. Itu adalah penokohan. Artinya kenapa punya jiwa survivor, punya jiwa pejuang. Nah, itu yang dilakukan penokohannya. Tokohnya adalah pedagang kaki lima, penokohannya adalah ketekunan dan semangat dari si pedagang kaki lima. Itu ya. Jadi jangan sampai salah untuk membedakan mana tokoh dan mana penokohan. Oke, kita lanjut selanjutnya. Tadi sudah ada alur, sudah ada tokoh dan penokohan. Lanjut kita ngebahas tentang si konfliknya gitu ya. Dalam sebuah cerita apapun itu pasti bakalan ada yang namanya konflik. Nah, konflik ini tuh gunanya untuk apa? Untuk pertentangan yang menggerakkan cerita. Pertentangan yang menggerakkan cerita ini tentu adalah supaya cerita yang ada dalam apa ya? Cerita yang ada dalam cerpen tersebut tuh terasa hidup gitu ya. Kenapa ini harus terasa hidup? Dengan cerita yang terasa hidup, maka otomatis si pembaca itu merasa atau si penonton atau si pembaca itu merasa menjadi bagian dari cerita tersebut. Makanya konflik ini tuh tentu tujuannya adalah untuk memberikan ketegangan dari ceritanya. Selain itu juga kalau kita pahami apa saja sih yang menjadi si jenis konflik. Konflik itu ada dua. Satu ada dari diri si tokohnya, dua ada eksternal gitu. Misalnya seperti itu ya. Oke, contohnya seperti apa kalau yang internal? Internal nih misalnya film-film thriller ya, yang mana ada cerita tentang psikopat atau cerita-cerita yang menyedihkan. Dia berdialog dengan dirinya, kenapa cuma saya aja yang nasibnya selalu buruk dan lain sebagainya. Itu adalah konflik secara internal. Sedangkan konflik secara eksternal adalah pertentangan antara lingkungan orang lain dan sekitarnya. Misalnya kalau cerita tersebut ngebahas tentang tadi ya di pasar, direlokasi, berarti kan lingkungan sekitarnya. Cuman ada konflik dalam dirinya si pedagang kaki lima. Kenapa ya saya diusir? Padahal kan saya sudah bayar apa tuh misalnya bayar pajak di sini atau misalnya saya sudah bayar iuran di sini. Nah, itu adalah konflik yang muncul dari dalam diri si internal tokohnya. Kenapa punya rasa kekecewaan? Kalau misalnya eksternalnya tentu tadi penggusuran sehingga bisa jadi saling adu mulut, saling adu fisik gitu ya karena sesuatu hal yang dianggap tidak wajar. Nah, konflik-konflik ini memang sengaja muncul gitu ya, baik itu secara visual dalam sebuah film atau sinetron atau drama, dan ini juga bagaimana caranya penulis bisa memunculkan itu dalam sebuah tulisan seperti itu. Nah, selanjutnya si fungsi konflik ini tuh seperti apa sih sebenarnya? Konflik ini tentu fungsinya adalah untuk mendorong perkembangan cerita dan karakter. Makanya kenapa kalau misalnya kalian nonton nih sinetron di Indonesia atau drama kalau drama luar kan misalnya sudah fix gitu ya apa misalnya 12 episode. Kalau di kita kan suka dipanjang-panjangin. Ingat nggak sih kalau zaman ibu tuh dulu ada sinetron tersanjung panjang banget sampai 9 tahun. Gini oh Gini sampai 9 tahun. Atau misalnya Cinta Fitri. Cinta Fitri tuh ibu nggak tahu ya kayaknya di drama sorry itu tuh di mana ya? Kayaknya di SCTV kalau nggak 10 sampai 11 tahun. Bisa kebayangkan yang tadinya tokonya hanya A, muncul toko baru lagi, toko baru lagi, toko baru lagi. Kenapa? Karena ini tadi untuk bisa memicu kembali konflik-konflik dalam ceritanya. Sehingga para pembaca ini bisa membangun emosi tertentu. Makanya kan kenapa ya ada beberapa selebriti atau ada beberapa pemain film yang dibenci banget gitu ya sama ibu-ibu biasanya. Kenapa? Karena dia bisa membangun si karakter ini, si tokoh penokohan ini ke dalam kehidupan sehari-hari sehingga orang lain tuh jadi benci sama dia gitu. Walaupun sebenarnya kita tahu bahwa apa audiens ini bencinya bukan ke artisnya tapi tokoh yang dia perankan gitu. Nah, itu yang memang sengaja dilakukan. Kemudian bagaimana bagaimana sih tips untuk menulis konflik? Kalau misalnya ingin menulis konflik, pastikan konflik ini harus relevan dengan tokoh dan tema. Jadi temanya apa nih kalau misalnya di Indosiar ya. Kalau di Indosiar itu dia ada tokoh sinetron-sinetron yang Angling Dharma misalnya itu apa lagi ya? Yang tiba-tiba naik pokoknya sinetron mungkin ya buat yang lain sinetron yang dianggap mungkin eh, kualitas dari ceritanya itu juga masih di bawah rata-rata sinetron-sinetron yang lain atau cerita-cerita yang lain itu tergantung. Tapi kan bagaimana ini bisa
menimbulkan konflik yang relevan baik itu secara tokoh dan tema. Nah, selanjutnya yang paling seru adalah para pembaca itu nggak suka kalau ceritanya tiba-tiba selesai aja, ceritanya tiba-tiba habis aja. Justru mereka ini lebih suka di bagaimana si kita sebagai penulis itu bisa membuat eh, ketegangan-ketegangan supaya orang tuh jadi menarik dengan eh, ceritanya jadi ditunggu-tunggu. Makanya kalau yang suka drama Korea pasti nunggu lagi berita lagi nunggu cerita selanjutnya. Atau misalnya orang yang suka baca cerpen atau novel atau cerita bersambung pasti nunggu berikutnya. Kalau misalnya kalian ingat cerita bersambung yang ramai di Twitter ya, di Twitter atau di X itu adalah penari di desa KKN. Ingat ya, penari di desa KKN itu adalah cerita pendek yang kemudian dikembangkan menjadi cerita bersambung yang menurut penulisnya itu adalah pengalaman secara real gitu ya. Eh, Pengalaman secara real dari si penulisnya. Makanya ketegangan-ketegangan ini banyak yang minta, ayo dong tulis lagi, ayo dong kita nunggu nih episode selanjutnya. Nah itu adalah ketegangan yang bertahap. Kemudian yang paling penting adalah harus menggunakan konflik untuk menunjukkan karakter tokohnya. Kenapa harus menggunakan konflik supaya tahu nih sebenarnya tokoh yang berperan untuk memicu si konflik itu siapa? Apakah justru si protagonis, tritagonis, atau justru si antagonisnya? Kayak gitu. Jadi seru nih kalau udah nulisin konflik. Tapi memang kalau dalam penulisan kreatif, baik menulis cerpen ataupun misalnya menulis cerita bersambung, itu memang perlu imajinasi yang sangat kuat. Begitupun dengan penulisan feature ya, bagaimana caranya kita bisa mendeliver dari apa ya kata-kata yang bukan ya apa ya kalimat-kalimat yang pendek atau ya karena kan bukan berbuku-buku bukan berhalaman-halaman jadi biasanya cuma 500 kata atau 100 kalimat gitu ya gimana caranya itu bisa terdeliver atau terinformasikan kepada pembaca. Ini cukup agak-agak susah untuk yang penulisan berita untuk nulis feature gitu ya. Nah, ini contoh berita feature-nya. Kalau konflik tadi ya, menghadapi seorang guru honorer harus menghadapi administrasi yang rumit, keterbatasan fasilitas, dan tantangan murid. Ini mah lebih ke ibu yang curhat ya. Jadi kalau misalnya eh, kita mau menulis berita gitu ya, kita nih pasti akan selalu diribetkan dengan banyaknya administrasi. Mungkin para mahasiswa nggak tahu banyak sekali administrasi yang harus diurus sama seorang dosen gitu ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman mahasiswa ketemu dosen yang cukup agak susah dikontak dan lain sebagainya, mohon dimaklum, bukan yang nggak mau ketemu mungkin dosen-dosen tersebut, tapi memang administrasi di universitas di Indonesia tuh sangat-sangat banyak dan rumit. Sering berganti-ganti, makanya kenapa kan kurikulum kalian juga banyak berganti-ganti. Kemudian juga ada keterbatasan fasilitas dan tantangan bagi muridnya. Jadi ini disebut sebagai contoh konflik yang terjadi. Konfliknya apa? Satu, dosennya kesusahan administrasi dari sistem universitasnya. Kedua, misalnya fasilitasnya tidak mumpuni gitu ya, atau tidak mau membebankan kepada siswa-siswanya. Terus akhirnya tantangan bagi murid nih, gimana cara bagi murid atau mahasiswa gimana caranya meskipun dengan keterbatasan ini tetap bisa eh, dihadapi. Tapi kan ada juga orang-orang yang merasa bahwa nggak bisa dong, saya kan udah bayar sekolah dan lain sebagainya. Itu adalah konflik-konflik yang biasanya sengaja dibangun gitu ya, atau bisa sengaja dibangun atau bisa berkembang dengan sendirinya si konflik tersebut. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan dialog gitu ya. Nah, si dialog di sini tentu kita akan membahas mengenai apa saja sih, sorry, sorry. Oke. Nah, dialog ini tuh seperti apa? Dialog ini apa ya? Lebih kepada percakapan antar tokoh, misalnya percakapan si antagonis marahin yang protagonis, kemudian tiba-tiba yang protagonis hanya ingin melerai mereka dengan bercandaan atau ngobrol dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini yang dilakukan percakapan gitu ya. Bisa kutipan langsung. Kalau percakapan itu dialognya kalau berita apa ya wawancara bisa dilakukan. Nah, jadi fungsi si dialog sendiri adalah tentu kita ingin lebih mengenal dekat dari si tokoh ceritanya.
kemudian ingin memajukan alur ceritanya. Kenapa? Supaya si percakapan ini terasa menjadi lebih hidup dari cerita tersebut ya. Apa ya, alur cerita ini tuh dianggap akan jauh lebih hidup dari cerita tersebut. Selanjutnya Eee, informasi dengan cara yang, lebih hidup. Nah, bagaimana sih menyampaikan informasi dengan cara yang lebih hidup? Ini juga susah-susah gampang untuk menyampaikan informasi dengan cara yang lebih hidup. Kenapa dianggap susah-susah gampang? Karena memang ketika ingin menampilkan suatu cerita supaya lebih hidup, kita harus lihat dulu nih dari awalnya, paragraf pertamanya sudah menarik belum, paragraf keduanya sudah menarik belum, kalaupun ini, dari penulisan berita ya, karena tadi keterbatasan space, menulis untuk, feature beda dengan, cerita pendek, cerita bersambung ataupun novel yang kita bisa berbuku-buku gitu ya atau bisa beratus-ratus halaman. Eee, Selain itu juga si dialog ini sebetulnya, gunanya adalah untuk membuat cerita itu lebih masuk akal, lebih hidup, dan juga lebih realistis sebenarnya. Supaya memang tokohnya itu ada gitu, ada percakapan sehingga kita bisa membayangkan nih, si Andi ngomong sama si Budi kayak apa ya, bisa membayangkan karena ada dialognya. Nah, ini adalah ciri, dialog yang efektif. Ciri dialog yang efektif tentu dialognya itu harus singkat dan padat. Karena kenapa? Pembaca tidak suka cerita yang bertele-tele atau percakapan yang bertele-tele. Begitupun ketika dalam penulisan skenario. Penulisan skenario juga tidak mau menggunakan, eee, apa ya, kalimat-kalimat yang apa ya, yang tidak penting gitu, yang muncul pada, dialognya. Sehingga esensi dari pesan dalam dialog tersebut tuh, nggak, apa ya, nggak dapet gitu. Terus, dialog juga harus disesuaikan dengan karakter tokohnya. Kalau misalnya dia sengaja ditokohkan dengan protagonis, maka dia harus bersikap protagonis kayak, sering apa, mudah dilukai, kemudian juga mudah kecewa, yang sedih-sedih kayak gitulah pokoknya bisa ya. Tapi dia baik banget, tokoh yang baik gitu. Atau antagonis, antagonis dengan misalnya kelicikan-kelicikannya gitu ya, gimana nih, untuk membuat dialognya supaya bisa memberikan kesan bahwa si tokoh antagonis ini memang, seperti itu, kayak gitu. Terus, selain itu juga penting rasanya, ada emosi gitu atau pesan penting. Jadi ketika, membuat sebuah dialog, pastikan dialog itu memang dibuat untuk, menarik para pembaca misalnya jadi sedih, jadi ikutan marah, jadi ikutan kesal dan lain sebagainya, kayak gitu. Nah, apa nih yang menjadi tips menulis dialog? Yang pasti adalah ketika menulis dialog, gunakan bahasa alami sesuai latar tokohnya. Kenapa harus menggunakan bahasa alami? Karena, ini cerpen, feature, bukan, apa ya, bukan, sesuatu yang tulisan akademik. Kalau tulisan akademik tentu harus formal, harus rapi, penggunaan kata-katanya juga harus diperhatikan gitu ya. Itu yang, menggunakan bahasa yang alami. Kemudian hindari dialog terlalu panjang tanpa tujuan, gunanya apa? Gunanya adalah supaya pembaca tidak jadi boring untuk berita untuk berita feature yang ditulis atau misalnya, dialognya terlalu panjang sehingga tujuan dari ceritanya tidak tercapai. Tadi ya sudah sampaikan bahwa juga harus menyiapkan konflik atau humor untuk membuat dialog sebagai hidup. Kenapa ini dilakukan? Supaya, jadi hidup. Kalau misalnya dialognya bisa dilakukan, menjadi hidup, ini itu akan sangat, menarik, seperti itu. Oke, next selanjutnya, ini adalah contoh ya, ini adalah salah satu contoh dialognya. "Saya tidak menyerah meski pasar dipindahkan, anak-anak tetap akan jadi prioritas." Ini masih yang tadi ya, sekolahnya itu ada di tengah-tengah pasar, pedagang kaki lima diusir gitu ya, sekolahnya diusir. Nah, ini adalah dialog dari seorang guru honorer yang bisa memicu emosi para pembacanya. Kenapa? Karena saya rasa tidak menyerah, ada rasa pantang mundur yang memang merupakan salah satu kata yang dapat memicu emosi. Begitupun juga,
apa ya, anak-anak tetap jadi prioritas. Prioritas juga merupakan salah satu bentuk emosional. Tapi kayaknya prioritas enggak deh, yang tidak menyerah adalah salah satu bentuk dari kata-kata emosional. Next, selanjutnya ada sudut pandang. Nah, sudut pandang atau biasa kita sebut dengan point of view. Nah, point of view ini seperti apa sih? Point of view ini adalah bagaimana seorang penulis cerita itu dapat mempengaruhi bagaimana pembaca memahami tokoh dan peristiwa. Baik, makanya kenapa para penulis skenario, para penulis berita, pada para penulis novel, cerpen, dan cerbung itu membutuhkan yang namanya editorial. Kenapa perlu ada yang namanya editorial? Karena supaya punya point of view, punya sudut pandang bukan dari penulis, tapi dari pembaca juga. Jadi para editorial ini mewakili audiens-audiens ceritanya gitu ya, baik itu tadi novel, cerpen, cerbung gitu ya, ataupun lain sebagainya. Ataupun sebuah film ataupun sebuah sinetron kayak gitu ya. Nah, di sini ada jenis sudut pandang. Kalau misalnya orang pertama kemudian dia si penulis itu menggunakan kata aku atau saya, maka itu menceritakan bahwa dia adalah yang akan menjadi tokoh utamanya kayak gitu. Kemudian ada orang ketiga ini mengetahui sebagian isi pikiran tokoh. Artinya ketika ketika si tokoh ini atau katakanlah antagonis atau protagonis, orang ketiga ini udah paham gitu ya untuk apa yang diinginkan oleh tokoh-tokoh antagonis ini, apa yang diinginkan oleh tokoh-tokoh protagonis ini. Jadi memang eh, apa ya sangat bisa diketahui. Kemudian juga orang ketiga yang maha tahu, nah biasanya ini ada aja gitu ya yang suka sotoy gitu. Kalau misalnya dia tahu apa yang ingin disampaikan oleh penulis, padahal belum tentu dia baca, belum tentu juga dia tahu dan paham apa maksud dari tulisannya tersebut. Nah, selain itu juga harus menggunakan sudut pandang campuran, bisa kombinasi dengan beberapa POV gitu ya, atau point of view. Jadi, ketika kita mau memberikan sudut pandang dalam sebuah cerita, kita pastikan harus membaca literatur-literatur yang ada terlebih dahulu, ya gunanya untuk tahu gitu, supaya sudut pandang kita ini nggak kecampur-campur gitu. Artinya, kita punya sudut pandang dari beberapa point of view. Menurut Ibu, alun-alun kota Bandung bagus, tapi kan menurut Mbak Dela belum tentu bagus gitu. Jadi eh, apa sudut pandang inilah yang harus apa ya di eh, apa ya dipelajari lebih lanjut itu ya atau dipelajari lebih lanjut oleh para pakarnya. Kenapa? Karena sudut pandang campuran ini point of view-nya bisa dari protagonis, antagonis, protagonis atau bukan orang yang termasuk dalam penokohan tersebut. Nah, kalau fungsi sudut pandang, tentu fungsi sudut pandang ini adalah untuk mengontrol jarak emosi pembaca dengan tokoh. Artinya, si pembaca ini diberikan waktu gitu ya, atau jarak bagaimana bisa membangun emosi dengan si tokoh-tokohnya gitu. Jadi, awal-awal kan kita biasanya nggak akan menjudge bahwa si tokoh ini adalah jahat ya. Kenapa? Karena kita memberikan sudut pandangnya sama, sehingga ini menggunakan alur maju, di mana misalnya kan katakanlah Snow White sama Putri Salju ya, Snow White sama eh, ibunya, Cinderella apa ya? Cinderella deh kayaknya, Cinderella. Yang dia tuh sama ibunya, ibunya punya ibu tiri, sorry Cinderella punya ibu tirinya kan awalnya baik banget ya, baik banget jarak emosinya itu ditunggu-tunggu-tunggu, tapi lambat laun jahat, 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 jahat. Nah itu adalah jarak emosional pembaca dengan tokohnya. Kemudian bagaimana supaya bisa memberikan cara menyampaikan konflik dan emosi yang dapat diterima oleh pembaca. Nah, kalau misalnya ngebahas tentang tips, tentu harus point of view-nya harus disesuaikan dengan tujuan cerita, bagaimana cara menjaga point of view-nya agar yang baca tuh nggak bingung gitu. Dia tuh lagi ngebahas apa ya, atau misalnya cerita itu tentang apa ya, kok maju mundur. Karena kan kita tahu ya di awal-awal udah dibahas bahwa alur itu ada yang ceritanya maju mundur, maju mundur. Jadi pasti kan harus konsisten point of view-nya atau gaya tulisannya itu mau seperti apa. Kalau misalnya dalam berita feature, pop orang ketiga terbatas dan sering digunakan. Kenapa? Terbatas karena
kalau dalam menulis berita kan kita space-nya terbatas gitu ya. Maka point of view orang ketiga, ini kadang sering digunakan untuk memvalidasi dari sudut pandang yang muncul, tadi gitu ya, baik dari, penulis ataupun bukan penulis, kayak gitu. Nah, ini contohnya, menceritakan perjuangan narasumber dari perspektif observasi dan kutipan langsung. Ini maksudnya contohnya tuh kayak tadi ya, apa sih, perjuangan para sorry, eee, kalau disingkat perjuangan narasumber dari perspektif observasi dan kutipan langsung. Contohnya kita ganti ya sudut point of view-nya. Kalau misalnya dalam sebuah naskah cerita, itu naskah cerita, itu pasti, point of view-nya itu akan beda-beda. Ada yang dia memang pengen lanjut gitu ya, maka dia akan menggunakan plot twist. Sehingga membuat para, apa tuh, para pembaca tuh jadi nunggu dan mau beli lagi gitu misalnya seperti itu. Beli cerpennya atau misalnya dan lain sebagainya, atau mengunduh cerpennya dan lain sebagainya, kayak gitu. Jadi, point of view ini itu yang harus, dikuasain, sebagai seorang penulis. Nah, ini adalah, penerapan dalam, penulisan kreatif ya. Ada alur, penulisan fiksi, penulisan feature, ada contoh praktiknya. Tadi sudah disebutkan, contoh-contohnya. Kalau penulisan berita atau feature, ini harus harus ada 3 orang atau lebih gitu ya untuk, menceritakan pengalaman narasumbernya. Sudut pandangnya kalau yang fiksi itu lebih 1 banding 3. Jadi cukup, 1 orang aja dimintai pendapat terkait tulisannya. Makanya dibagi-bagi nih, tokohnya seperti apa, alurnya seperti apa, konfliknya seperti apa, dialog seperti apa, dan sudut pandang yang akan terjadi. Itu, dari siapa itu, juga, termasuk salah satu unsurnya. Sip, kalau ini sama aja ya, tadi tinggal dipindahin cerita yang, tadi Ibu jelaskan, tinggal dipindahkan ke kotak ini. Next, kesimpulannya adalah kalau kita bahas mengenai unsur instinktif, baik itu alur, tokoh, konflik, dialog, dan sudut pandang, ini adalah merupakan salah satu fondasi, menulis kreatif. Kenapa merupakan salah satu penulis, yang dianggap kreatif dalam, sebuah berita gitu ya. Karena, si penulis ini memahami unsurnya dapat membuat cerita yang lebih hidup, menarik, dan emosional sekaligus menyampaikan informasi dengan efektif. Jadi artinya ketika penulis itu buntu gitu ya dengan tulisannya, selalu disarankan penulis itu melakukan aktivitas mengetik atau membuat cerita-ceritanya itu di outdoor. Tapi jangan kebablasan biasanya kalau mahasiswa dikasih, waktu 5 menit buat keluar, datangnya 15 menit kemudian. Nah, itu makanya disebut tidak efektif. Jadi kalau penulis yang memahami unsur ini dapat membuat hidup jauh lebih menarik, emosional, kemudian, eee, apa ya, eee, jadi sangat efektif gitu. Sip, ini materi yang Ibu gunakan, ini gambarnya sengaja seperti ini karena, kita kan lagi ngebahas cerpen atau cerbung, jadi biar bisa kebayang. Jadi tokoh-tokohnya adalah kartu. Ini, pustaka yang Ibu gunakan, silakan dicek di bukunya kalau misalnya ingin, mempelajari lebih lanjut. Dan, seperti biasa kalau ada hal-hal yang kurang dimengerti atau kurang jelas nanti tanyakan di ruang kelas ya. Terima kasih.